Halo dunia, terutama dunia perbukuan kita. Salam sehat, salam prima, supaya kita tetap prima menghadapi pandemi ini. Kita kali ini membahas buku seorang penyair yang juga aktivis penentang Orde Baru. Bukunya ini "45 Puisi Saku Roso Suroso". Ini memang diterbitkan pada waktu dia berumur 45 tahun. Diterbitkan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat Jaker, di mana Roso Suroso ini juga menjadi Sekretaris Jenderal Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat Jaker. Tentang Roso Suroso, ini terbit tahun berapa nih? Saya malah agak lupa. Terbit tahun 2018 Maret. Tentang Roso Suroso bisa di googling sendiri ya, tapi saya bacakan secara singkat saja. Roso Suroso lahir di Jakarta 15 Maret 1973. Pernah aktif di Teater Item di STN, Institut Sains dan Teknologi Jakarta. Di bawah Orde Baru di penjara ya, bersama Budiman, Petrus dan lain-lain. Selepas dari penjara Orde Baru tahun 2001 pada Kongres pertama Jaker, Jaringan Kerja Kesenian Rakyat, yang mengubah namanya menjadi Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat, Roso Suroso terpilih sebagai Sekretaris Jenderal. Memang kita dalam situasi yang sangat penuh dengan kecepatan berita seperti sekarang, di mana orang bisa mengupload kata-kata, puisi, status, bahkan perenungan tanpa membutuhkan media-media yang dahulunya harus kita berkejaran dengan waktu. Kalau terlalu lama menunggu apakah itu dimuat atau tidak, sekarang kan tidak perlu, orang cepat sekali, nggak perlu pikir panjang mengupload, mengirimkan puisi. Ada puisi dulu, ada puisi SMS, puisi Facebook. Nah, maka sebenarnya kita juga dalam dunia seperti itu, kita tak perlu bertanya di zaman digital ini, ketika segala sesuatu begitu mudah menemukan dan menjangkau dengan berbagai cara melalui beraneka media sosial. Mengapa orang masih menulis puisi sekaligus menerbitkannya dalam bentuk buku seperti itu? Untuk apa dan mengapa begitu penting, alias tergopoh-gopoh kadang orang mau melakukan pekerjaan yang tampak di mata orang hanya sekedar hobi belaka. Nah, bagi para penyair, menemukan kata yang tepat, baru, alias tidak klise untuk memaknai dunianya yang hendak digapai dan dunia di sekitarnya, merupakan suatu kebahagiaan yang tak ternilai. Bagaikan Archimedes yang
melupakan ketelanjangan karena penemuan yang membahagiakan, berlari dan berteriak, "Eureka!" Lalu penyair membungkus penemuan estetik itu dalam wujud yang seindah mungkin sebagai hadiah bagi dunia yang telah menghidupi. Di sini penyair Roso Suroso membungkus temuan kata-kata puitisnya sebagai buku saku untuk disuguhkan kepada sidang pembaca. Puisi adalah juga mantra dan doa yang mampu menggerakkan untuk mencapai tujuannya. Para penganut Tantra percaya bahwa kata-kata dengan bunyi yang dipilih dapat menjadi mantra untuk menumbuhkan kekuatan magis hingga mampu menggerakkan untuk mencapai tujuannya. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, "Pindah dari tempat ini ke sana." Maka gunung ini akan pindah. Demikian Matius mencatat. Dari cerita perjalanan Marco Polo dikisahkan tentang seorang tukang sepatu bermata satu di Baghdad yang mampu memerintahkan gunung bergerak karena doa yang diserukannya. Teman-teman bisa baca kisah di petualangan Marco Polo. Penyair Roso Suroso pun begitu dengan puisi-puisinya, dan berniat menjadikan puisi-puisinya sebagai penghela dan penyemangat yang mampu menggerakkan. Di sini ada 45 puisi, seperti judulnya, 45. Mampu menjadi semangat bagi pembaca dan masyarakat untuk bersama mencintai dan membangun Indonesia. Begitulah puisiku bagaikan manifesto Roso Suroso dalam mengarungi dunia kepenyairan. Saya bacakan puisiku. Pendek ini puisiku. Puisiku terbentang pada langit, digores belukar, diwarnai gelombang lautan. Apakah puisi-puisi Suroso mempunyai kekuatan menggerakkan untuk mencapai tujuannya? Kita sudah menyaksikan ya, dan barangkali menjadi bagian ketika kata-kata menjadi slogan dan semboyan yang menggerakkan orang-orang mencapai tujuannya. Seperti syair Samarata Samarasanya Mas Marco yang kemudian juga sempat menjadi slogan yang sangat populer dalam gerakan tahun 1920-an. Samarata, Samarasa. Terus kemudian merdeka atau mati pada tahun-tahun revolusi fisik, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Slogan perjuangan nasional kita ini menurut Pramudia Anantatur diimpor dari Khasanah Revolusi Prancis oleh Radziman Wedodiningrat, ketua BPPKI waktu itu. Terus kemudian juga hanya ada satu kata lawan dari Widjidukul yang memberanikan massa melawan otoritarianisme Orde Baru dan tiran Jenderal Soeharto. Ya sekalian aja,
ini puisi sebenarnya berasal dari buku dari puisi berjudul Peringatan, yang kemudian syair di bawahnya terkenal menjadi slogan seruan, hanya ada satu kata lawan. Tapi beberapa hari ini saya mencari-cari, ada pergeseran salah satu bait, salah satu baris ya, salah satu baris juga ada dalam kumpulan ini. Lihat ya, istirahatlah kata-kata. Ini suplemen untuk film Istirahatlah Kata-kata. Di sini diambil juga beberapa puisi Wijiduko, salah satunya puisi yang memuat baris hanya ada satu kata lawan yang kemudian populer, judulnya Peringatan. Nah, pada baris-baris di atasnya yang sekarang menurut saya ada pergeseran yang banyak dikutip, juga dibacakan oleh Sosian Lea, penyair dari Solo, dan juga beberapa penyair lainnya. Misalnya baris, bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Nah, sejauh saya berkenalan dengan puisi ini dan sepengetahuan saya, bahkan saya juga pernah bikin musikalisasi puisi tentang puisi ini, dia bukan bila rakyat berani mengeluh, tapi bila rakyat tidak berani mengeluh. Tapi ini sudah biasa. Karena ini adalah puisi yang menunjukkan gradasi atau tingkat penindasan otoritarianisme. Dari jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik tentang masalahnya sendiri, penguasa harus waspada. Kemudian bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Nah, kira-kira begitu tingkat penindasan. Tapi beberapa sekarang banyak. Saya juga beberapa menanyakan ke adiknya Wijiduko, Wahyu Susilo, dan dia memberikan beberapa dari mana kesalahan ini dimulai, dari puisi yang memuat ini, kemudian dari puisi yang memuat bila rakyat tidak berani mengeluh. Tapi nanti kita bicarakan lebih jauh dengan buku puisi Wijiduko. Kita kembali ke puisi Roso Suroso. Nah, apakah puisi-puisi Suroso pun dengan demikian bisa menjadi bagian dari kekuatan kata yang mampu menggerakkan dan mengubah jalannya sejarah, sekaligus menjadi bagian di dalamnya? Pada puisi 45 yang menjadi pembuka kumpulan puisi ini, sekaligus menjadi judul buku ini, kita baca, bersama barisan muda pelantun harapan, aku tak ingin sendiri mencari dan menikmati. Dengan segenap kekuatan yang ditumpahkan, jalan panjang ini harus dilalui bersama ombak lautan. Dan cinta adalah energi yang tak tergantikan. Dan angka-angka akan terus bertambah. Dan perjalanan tak akan berhenti. Pada akulah aku, Roso Suroso menegaskan sikap diri untuk selalu menjadi bagian yang menggerakkan. Aku menolak ketidakberdayaan yang mencipta isi kepala. Semua sikap yang memberanikan ini bermuara pada sebab Indonesia yang mulai tercabik-cabik, yang kian merana dan menderita di puisi Penghujung Senja, korupsi di puisi Ada Bakpao di Kepala,
egoisme yang merusak kebinekaan dan persatuan, kemiskinan, bapak penarik gerobak, perempuan tua berkalung cinta, bencana dalam sinabung, dan hari ini kita juga sangat berduka untuk saudara-saudara kita di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan yang mengalami banjir dan gempa di Sulawesi Barat. Kita bisa bergotong royong untuk membangun bersama supaya sebagai bangsa kita merasa satu dan sepenanggungan. Kemudian perampasan tanah petani Teluk Jambe yang sekarang juga masih banyak terjadi, yang membuat Roso Suroso berseru untuk Pancasila agar menjadi dasar ber-Indonesia. Kita Pancasila, kepak sayap Garuda haruslah terasa melingkupi seluruh pulau-pulau Indonesia. Jangan putus dirundung bencana, jangan menyerah pada para pengacau yang coba mematahkan sayap Garuda. Pancasila menyatukan yang berbeda. Duhai, sungguh tepat Roso Suroso memberi judul dalam arti lain memaknai kumpulan puisi pertamanya ini, 45. Selain sebagai penanda waktu perjalanan hidupnya, 45 juga sangat berarti bagi perjalanan Republik Indonesia yang tak akan pernah dilupakan, baik sebagai peristiwa bersejarah maupun sebagai kata-kata heroik yang telah menyejarah, menggerakkan dan mengarahkan jalannya Republik untuk mencapai tujuannya hingga hari ini, selama cita-cita revolusi Agustus 1945 tidak tercapai. Keberadaan Republik Indonesia harus selalu merujuk pada pergulatan dan cita-cita di sekitar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanpa itu, Indonesia sesungguhnya sudah bubar dan tiada. Siapa yang bisa mengatakan padaku hari kelahiran sesuatu yang kita perjuangkan selama ini? 17 Agustus tahun 1945, Bapak. Kita ingat ya, dalam dialog di pasar malam ya, yang menjelang ajal tiba antara bapak dan anak yang seharusnya melanjutkan perjuangan yang gagap dan gagal mencapai tujuannya. Orang pun bilang masih semangat 45, yang menandakan hidupnya yang sehat dan militan, baik dalam arti fisik maupun ideologi kebangsaan, juga bahkan semangat sehari-hari saja. Ia tak terjerumus dalam dan terlena dalam jerat imperialisme yang membuatnya menghamba dan menjual kekayaan bangsa untuk kemakmuran negeri-negeri asing. Penyair Roso Suroso pun meyakinkan agar bagaimanapun juga tetaplah dengan semangat untuk Indonesia. Bila Anda setelah membaca puisi-puisi dalam 45 ini tergerak dan bergerak, puisi-puisi Suroso dengan demikian telah mencapai tujuan. Rahayu, selamat dunia.